Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelanjutan dari tutorial yang sebelumnya, yaitu eh, tentang menu pos, ya, mulai login sampai mengetahui itu sampai kita tahu menu pos itu sub menunya apa aja. Dan untuk kali ini saya akan share tentang tentang isi dari submenu website kita. Ya, tapi awal kita sebelum masuk harus login terlebih dahulu. Jika sudah, nanti akan masuk di halaman seperti saat ini. Lalu kita ke menu pos. Nah, di sebelah kanannya adalah ada submenu all post, submenu add new, kategoris, dan tags. Ya, kita cek ya satu persatu isi dari submenu all post seperti apa. All post itu kan berisi baik artikel-artikel ya yang telah kita buat sebelumnya. Seperti apa submenu all post setelah kita klik, ya, kita cek. Ya, ini adalah all post. Jadi semua artikel yang telah dibuat sebelumnya ini akan muncul di submenu all post. Dan kita di menu all post kita bisa mengedit kembali, kita bisa mengedit quick edit, mengedit cepat. Ini biasanya kita bisa mengedit judul, mengedit link, mengubah kategorinya ya, kita menggunakan quick edit ini. Atau kita bisa mematikan komentar dengan quick edit ini. Bisa memberikan password setiap artikel kita dengan menggunakan quick edit ini. Namun di menu quick edit kita tidak bisa mengedit konten artikel. Yang hanya bisa diedit adalah bagian titelnya atau judul artikelnya dan bagian link artikelnya. Seperti apa halaman atau editor setelah kita klik link quick edit ini? Coba kita klik ya, seperti ini. Kita hanya bisa mengedit subtitle, link atau slug, kemudian tanggal terbit itu bisa kita rubah, misalnya tanggal berapa akan muncul. Misal kita terlanjur diterbitkan ya, lalu kita ingin artikel ini kita pending dulu, kita munculkan misalnya besok Maret, tanggal berapa besok, misalnya pada tanggal 14, kita ganti 14 dulu, tahunnya 2020 ya. Nah, terus inputan di bagian bawahnya ada password ini adalah memberikan kata kunci di artikel ini. Jadi ketika ada orang atau pembaca yang ingin membuka artikel Hello World ini ya, maka sebelum masuk dia harus memasukkan kata kunci terlebih dahulu ya. Ini fungsi dari inputan dari password. Kalau kita tidak ingin menggunakan password ya kita kosongin saja. Oke, untuk kolom berikutnya ini ada kategoris. Kita bisa mengubah kategori sebelumnya ya dengan kategori yang baru, misalnya seperti ini. Kita cek, yang lama kita uncheck ya. Ini untuk mengubah dari kategori lama menjadi kategori baru.
Terus template bisa kita rubah, namun biarkan saja secara default. Tags, kita kalau ingin mengedit tagsnya atau kata kunci, kita edit kata kuncinya di sini. Kemudian izinkan komen, nanti akan muncul ataukah tidak muncul komentar setelah artikel. Allow pings, ini mengizinkan pings. Kemudian di bagian bawahnya adalah publish, pending review atau draft. Jika kita ingin mempending ya artikel yang terlanjur terbit, kita biar nggak muncul ya, kita ganti aja jadi pending review atau draft ini ya. Kalau sudah kita klik update. Untuk yang ini ya, ini jarang kita pakai, jadi biarkan kosong ya. Lalu kita klik update untuk menyimpan perubahan dari yang kita ubah tadi. Oke, kita klik update seperti ini ya. Ini adalah setelah kita klik update maka akan lari ke halaman seperti awal tadi ya. Ini fungsi dari menu quick edit. Lalu bagaimana fungsi dari edit ya? Ketika kita klik edit, kita akan bisa mengedit seluruhnya termasuk konten artikel kita dan lainnya. Itu menunya sama dengan quick edit, fungsinya sama dengan quick edit, cuman di bagian tool edit ini kita bisa mengubah artikel-artikel yang telah kita buat. Oke, sebagai apa, biar gambarannya itu lebih jelas, kita klik aja ya tool edit, kita cek, tunggu loading selesai. Ya, ini adalah editor. Ketika kita klik tadi ya, edit itu menurut tool edit, kita bisa mengedit judul, kita juga bisa mengedit kontennya yang ada di sini, konten, dan semua yang ada di tool quick edit ini akan muncul juga di menu tool edit ini. Tanggal publish, kita bisa menggantinya status publishnya, atau ganti draft atau pending review. Kemudian kita visibility-nya bisa kita ganti menggunakan password atau privat gitu ya. Terus tanggal terbitnya bisa juga kita ganti seperti ini ya, seperti ini. Lalu ada tombol update jikalau kita sudah selesai mengeditnya. Ada tambahan lagi, toolnya di bagian bawah adalah format standar video. Biasanya kita klik ini jika artikel kita itu mengandung video. Pada prinsipnya sama, kita bisa menggunakan ini ataupun yang video ini. Terlalu di bagian bawah sama ini ya, kita bisa juga mengedit promo, kategori promo, style, dan unkategori. Lalu tags seperti ini ya, ini biarin default ya. Setelah itu kita klik update jika sudah selesai untuk mengupdate ya. Ini adalah cara edit ataupun quick edit yang ada di submenu all post. Lalu bagaimana cara menambahkan add new? Ya sama, add new ini ketika kita klik nanti akan terbuka halaman seperti ini, seperti halaman edit post. Sama kita saat mengedit postingan itu sama. Kategori ini adalah untuk membuat kategori baru ataupun mengedit kategori ini. Kita bisa menambahkan ataupun mengedit
editnya seperti ini, mengganti sudah di-update seperti ini ya. Ini sesuai kebutuhan kita ya, membuat kategori ya. Jadi fungsinya adalah ketika kita membuat artikel, nanti ini mau kita masukkan ke kategori apa. Nah, misalnya artikel kita tentang promo ya, maka kita bisa mengeditnya, memasukkannya ke kategori promo. Lalu untuk tags adalah kata kunci. Ya, ini bagian tags adalah kata kunci. Semua kata kunci yang kita buat nanti akan masuk di bagian ini. Atau kita membuat tags quotes, nanti akan muncul di bagian ini. Oke, penjelasan sangat singkat tentang isi dari menu post dan sub menunya. Oke, terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Nantikan tutorial kami berikutnya masih tentang post ya, post artikel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.